Dua orang yang sudah merasa jeri itu, sesudah saling memberi isyarat dengan pandang mata, tiba-tiba saja meloncat dan melarikan diri, yang seorang ke kanan dan seorang lagi ke kiri. Mereka itu agaknya hendak berlaku cerdik, melarikan diri dengan berpencar agar salah seorang di antara mereka dapat lolos. Melihat ini, Tianxin sudah meloncat dan mengejar Torgan. Sekali loncat saja dia sudah berhasil menyusul dan sebuah tamparan yang mengenai pundak Torgan membuat orang itu terguling sehingga tidak mampu bangkit kembali. Tianxin langsung mengejar ke arah larinya Su Lotu. Orang itu sudah berlari agak jauh, akan tetapi dengan gerakannya yang luar biasa cepatnya, tidak lama kemudian Tianxin sudah dapat mengejarnya. Begitu mendengar gerakan dari arah belakang dan tahu bahwa pemuda sakti itu sudah mengejar dan menyusulnya, tiba-tiba Su Lotu membalik lalu mengirim serangan dengan nekat. Dia membalik dan menubruk, mempergunakan kedua tangannya untuk menerkam laksana gerakan seekor binatang buas menerkam mangsanya. Agaknya, karena maklum bahwa dia tak akan mampu menandingi ilmu silat pemuda itu, Su Lotu telah mengambil keputusan nekat untuk dapat menangkap pemuda itu. Sekali dapat ditangkapnya, dengan tenaganya yang besar, maka dia akan dapat menghancurkan pemuda itu. Akan tetapi, Tianxin langsung menangkap kedua pergelangan tangan lawan dan begitu dia mengerahkan tenaganya, maka terdengar suara nyaring. Krek, krek, dan patahlah tulang-tulang pergelangan kedua tangan itu. Tianxin menendang dan lawannya pun roboh tidak mampu bangkit lagi, hanya merintih karena kedua pergelangan tangannya terasa nyeri bukan kepalang. Gak Song dan teman-temannya sudah datang ke tempat itu sambil menyeret tubuh Torgan yang sudah tidak berdaya. Pukulan atau tamparan pada pundaknya tadi selain membuat pundaknya remuk juga membuat dia merasa lumpuh pada separuh tubuhnya. Setelah melemparkan tubuh Torgan di dekat tubuh Su Lotu, Gak Song menjura kepada Tianxin kemudian berkata, "Kami merasa bersyukur sekali bahwa Tai Hiap telah mampu menundukkan mereka. Selanjutnya apakah yang hendak Tai Hiap lakukan terhadap kedua orang ini?" Tianxin tersenyum. "Aku tidak pernah mau mengampuni orang jahat. Torgan adalah musuh orang tuaku, dia harus mati. Akan tetapi karena antara Su Lotu dan kalian ada perhitungan sendiri, maka terserah kepada kalian. Kuserahkan Su Lotu kepada kalian untuk diadili. Biar kubalaskan sakit hati istriku." Putra Gak Song berteriak dan dia sudah mencabut goloknya, kemudian mengayun golok itu ke arah leher Su Lotu yang sudah tidak mampu mengelak lagi. Golok itu terlepas dari tangan pemuda itu ketika Tianxin menangkisnya, dan pendekar ini lantas mengambil golok tadi sambil tersenyum memandang kepada putra Gak Song yang terbelalak heran dan kaget. Bukan begitu caranya menghukum orang jahat. Terlampau enak baginya apabila hanya langsung dipenggal lehernya. Dia adalah perusak wanita, suka memperkosa wanita, nah beginilah hukumannya untuk itu. Nampak sinar berkelebat sedemikian cepatnya sehingga tidak ada yang tahu apa yang terjadi ketika Tianxin sudah menarik kembali goloknya. Hanya ketika Su Lotu berteriak dan merintih-rintih sajalah, lalu melihat darah membasahi celana orang itu, maka semua baru tahu dan merasa ngeri sekali bahwa pendekar itu sudah mempergunakan goloknya untuk membuntungi alat kelamin Su Lotu. Hanya seorang ahli yang amat mahir sajalah yang dapat melakukan hal itu tanpa melukai kedua paha atau perut. Tentu saja Su Lotu merasakan kengerian yang menusuk-nusuk jantung sehingga tubuhnya berkelojotan. Dan dia juga telah membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Tentu hal itu dilakukannya dengan kedua tangannya, bukan? Nah, beginilah hukumannya. Kembali tampak sinar golok berkelebat, dan sekarang yang menjadi sasaran adalah kedua tangan Su Lotu yang tahu-tahu sudah menjadi buntung. Darah bercucuran dari kedua lengan yang telah kehilangan tangan itu, dan tubuh Su Lotu semakin keras berkelojotan, mukanya penuh peluh dan matanya melotot, mulutnya mengerang-erang dan membusa. Semua orang menjadi ngeri sekali menyaksikan peristiwa ini. Bahkan menantu Gak Song yang tadinya merasa sakit hati terhadap orang itu telah roboh pingsan di dalam rangkulan suaminya. Wajah Gak Song sendiri menjadi pucat bukan main. Selamanya belum pernah dia melihat keganasan dan kekejaman orang seperti yang dilakukan Tianxin itu. Biarkan dia begitu sampai mati. Itu baru sepadan dengan semua kejahatannya.
Dan sekarang aku akan menghukum musuh ayah dan ibuku." Dia menghampiri Torgan yang sudah menjadi pucat sekali menyaksikan nasib kawan atau suhengnya itu. "Torgan, apa yang hendak kau katakan sekarang?" Baru sekarang Torgan mengenal apa artinya rasa takut. Dia merasa ngeri sekali melihat suhengnya dan hampir dia tidak percaya bahwa seorang pemuda yang sehalus itu, yang bersikap ramah dan manis lemah lembut, berpakaian sastrawan, dapat memiliki sifat yang sedemikian kejamnya. Saking takutnya, dia tidak mampu berkata-kata lagi, hanya dapat memandang dengan muka pucat akan tetapi penuh dengan keringat dingin. "Engkau tidak mau bicara, padahal, di hadapan Raja Agahai, mulutmu inilah yang paling busuk dan jahat, dan tentu mulutmu pula yang dulu menganjurkan agar Raja Agahai ikut mengirim pasukan untuk mengeroyok kedua orang tuaku. Maka, pertama-tama mulutmu yang harus dihukum." Golok itu berkelebat dan seketika darah muncrat dari bagian muka di mana tadinya mulut Torgan berada. Kini mulut itu sendiri telah hilang, yaitu kedua bibirnya dan sebagian dari giginya, lenyap akibat terbabat golok sehingga pada bagian itu hanya nampak sebuah lubang hitam yang penuh berdarah. Torgan mengeluarkan rintihan dari tenggorokannya, sedangkan semua orang memandang dengan hati ngeri. "Engkau pun harus menghadap arwah orang tuaku dalam keadaan tersiksa." Golok itu berkelebatan lagi dan nampak darah muncrat-muncrat ketika kedua telinganya, hidung, kedua tangan dan kedua kaki Torgan terbabat buntung semua. Tubuh Torgan kini juga berkelojotan seperti tubuh Sulotu dan Gak Song sendiri sampai membuang muka tidak tahan menyaksikan mereka itu. Tianxin juga tahu akan kengerian mereka. Maka dia kini menghampiri Gak Song serta kawan-kawan lantas berkata, "Baik sekali bahwa kalian sebagai bekas-bekas anggota Zheng Huapang telah bertobat, dan tidak mau melakukan kejahatan lagi. Karena kalau aku mendapatkan kalian masih seperti dahulu, tentu kalian akan mengalami nasib yang sama dengan mereka berdua ini." Gak Song cepat-cepat menjatuhkan diri berlutut dan diturut oleh semua temannya. "Kami menghaturkan terima kasih atas pertolongan Tai Hiap." Suaranya menggetar, tanda bahwa hatinya masih gentar dan ngeri menyaksikan hukuman yang amat kejam itu. "Dan kalian harus tahu bahwa wanita muda ini sama sekali tidak bersalah. Karena itu, jika sampai kelak aku mendengar bahwa suaminya membencinya karena peristiwa perkosaan itu, aku akan menghukumnya dengan berat." Putra Gak Song cepat merangkul istrinya dan berkata dengan suara sungguh-sungguh, "Tai Hiap, saya mencintai istri saya dan saya tahu bahwa dia sama sekali tidak bersalah. Saya tidak menyalahkan dia, bahkan saya merasa kasihan kepadanya." "Bagus kalau begitu. Nah, sekarang siapa yang tahu di mana adanya Tok Chiang Sian Chin Chiu Hek Lem? Dia juga merupakan musuh keluargaku, dan harus kucari sampai dapat." Mendengar pertanyaan ini, Gak Song lalu berkata dengan suara sungguh-sungguh, "Kami semua benar-benar tidak tahu pasti di mana adanya orang itu. Akan tetapi kami pernah mendengar kabar angin bahwa dia kini bersekutu dengan Pek Lian Kau tak jauh dari kota raja. Tentu saja dia telah mendengar tentang Tai Hiap, maka dia ingin mendekati sekutunya ketika melakukan pengeroyokan terhadap Pangeran Cheng Han Ho." "Apa maksudmu, sekutunya? Siapakah mereka?" "Ada dua orang yang dahulu diperbantukan oleh kerajaan Beng untuk mengeroyok ayah Bunda Tai Hiap. Mereka itu adalah dua orang tokoh dari Hua Ikai Pang, bernama Hek Bin Mokai dan Lo Tian Sin Kai. Hanya itulah yang kami ketahui, Tai Hiap." Tianxin mengangguk-angguk. "Terima kasih, Paman Gak. Nah, aku pergi sekarang." Dan sekali dia berkelebat, pemuda itu sudah tidak nampak lagi di depan mereka. Semua orang menjadi terkejut dan juga kagum bukan main. Sementara itu, dua tubuh yang sudah tak karuan rupanya itu masih berkelojotan, dan dari tenggorokan mereka terdengar suara rintihan-rintihan yang tidak jelas. Melihat hal ini, Gak Song menjadi tidak tega. Walaupun Su Loutu pernah melakukan banyak kejahatan, dan menindas dia serta semua temannya, namun melihat tubuh itu berkelojotan dan tersiksa, dia tidak tega. Cepat dia menyambar dua batang tombak, lantas dengan gerakan kuat dia menancapkan tombak-tombak itu ke dada dua orang itu, menembus jantung dan punggung. Seketika itu juga tewaslah kedua orang itu. Gak Song kemudian memimpin orang-orangnya untuk mengubur dua mayat itu di dalam lubang,
bersama mayat kawan mereka yang menjadi korban orang hutan, juga bangkai orang hutan itu, lalu menutup lubang jebakan itu dengan tanah. Setelah itu, beramai-ramai mereka kembali ke perkampungan mereka dengan hati terasa lapang, karena mereka melihat masa depan yang cerah sesudah Su Lotu tidak ada. Perkumpulan pengemis Hua Ikai Pang, perkumpulan pengemis baju kembang, adalah sebuah perkumpulan pengemis yang terbesar di kota raja dan sekitarnya. Dahulu, ketika perkumpulan itu didirikan oleh Hua Isinkai, perkumpulan ini merupakan perkumpulan pengemis yang mengutamakan kegagahan, bahkan tidak segan-segan untuk menentang para pejabat pemerintah apabila para pejabat itu menindas rakyat. Bahkan perkumpulan Hua Ikai Pang terkenal sebagai perkumpulan yang membela rakyat jelata. Hua Isinkai sendiri tewas dikeroyok pasukan pemerintah ketika dia dituduh menjadi pemberontak. Ketika itu, Hua Ikai Pang bahkan condong menentang pemerintah yang berada di bawah pimpinan Kaisar Cheng Tung. Akan tetapi, sesudah Hua Isinkai tewas, dan Kaisar Cheng Tung sendiri juga sudah tak ada lagi, dan pemerintahan dipegang oleh Kaisar Cheng Hua, terjadilah perubahan besar. Hua Ikai Pang didekati dan mendekati pemerintah, apalagi sesudah perkumpulan ini dipegang oleh Hek Bin Mokai dan Lo Tian Sin Kai yang haus akan kedudukan dan kemuliaan. Perkumpulan itu terkenal sebagai perkumpulan yang pro-pemerintah. Setelah kini menjadi perkumpulan yang dilindungi oleh pemerintah, apalagi di kota raja di mana perkumpulan itu dapat berhubungan langsung dengan para pembesar dari tingkat yang tertinggi, Hua Ikai Pang menjadi amat berpengaruh, dan kekuasaannya terasa oleh penduduk. Kai Pang ini sangat disegani oleh semua golongan. Setiap orang pengemis baju kembang selalu diterima sebagai orang yang dihormati dan disegani, padahal sebenarnya adalah merupakan orang yang ditakuti dan dibenci, dan mudah bagi setiap orang pengemis baju kembang untuk mendapat sumbangan dari toko-toko dan pedagang-pedagang, maupun orang-orang. Orang-orang Hua Ikai Pang mudah dikenal dari pakaian mereka. Pakaian yang tambal-tambalan seperti lazimnya pakaian pengemis, akan tetapi sama sekali tidak kotor apalagi butut, melainkan pakaian yang ditambal-tambal, sengaja ditambal-tambal dan terbuat daripada kain yang bersih dan baru. Dan mereka ini yang menjadi semacam pelindung dari toko-toko dan rumah-rumah penduduk. Memang benar bahwa semenjak mereka berkuasa, di kota raja boleh dikatakan tidak ada lagi pencoleng yang berani beroperasi karena mereka ini akan berhadapan dengan Hua Ikai Pang yang sangat kuat. Para pencuri, pencopet dan pencoleng pergi untuk beroperasi di kota-kota atau dusun-dusun lain yang jauh dari kota raja. Akan tetapi, tidak adanya kaum pencoleng itu bukan berarti bahwa kehidupan rakyat di kota raja menjadi aman. Sama sekali tidak, karena para pelindung itu sendirilah yang kini menjadi pengganti para pencoleng itu. Hanya bedanya, apabila para pencoleng itu melakukan pekerjaan mereka dengan cara mencopet, mencuri atau menggertak dengan kasar, sebaliknya para pelindung itu melakukannya dengan halus, dengan dalih hendak melindungi, sumbangan dan sebagainya. Sekarang para penjaga keamanan kota boleh tinggal enak-enak dan bersenang-senang. Bahkan para prajurit penjaga tidak perlu lagi berkeliaran dari satu toko ke toko lain untuk minta sumbangan, karena mereka itu sudah dijamin oleh orang-orang Hua Ikai Pang. Betapapun juga, sekarang kota raja kelihatan aman dan tenteram, dan Hua Ikai Pang seolah-olah menjadi semacam pasukan khusus yang menjamin keamanan di dalam kota raja. Tentu saja hal ini hanya kelihatannya saja, karena banyak penghuni yang mengeluh dan merasa diperas dan ditekan oleh orang-orang berbaju kembang itu. Pada suatu hari, di tanah lapang dekat dengan pasar sebelah selatan kota raja, banyak orang berkerumun dan kadang-kadang mereka itu bertepuk tangan dan bersorak memuji. Seorang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun bersama seorang gadis berusia 17 tahun sedang mengadakan pertunjukan silat untuk menarik perhatian orang-orang. Mereka adalah penjual-penjual koyo, yaitu obat luka, penyambung tulang dan obat memulihkan otot-otot yang keseleo, juga menyembuhkan sakit pegal linu dan sebagainya. Permainan silat tukang obat itu, terutama sekali permainan silat putrinya yang manis itu menarik perhatian dan memancing tepuk tangan memuji tadi. Pada akhir pertunjukan, si ayah membuka baju atasnya, kemudian sambil bertelanjang dada dan punggung, dia pun menghadap ke empat penjuru.
Untuk membuktikan keampuhan Koyo kami, biarlah saya akan menunjukkan betapa Koyo itu dapat menyembuhkan luka bekas pukulan dengan cepat. Puterinya mengambil sebatang toya kuningan, kemudian dengan toya ini mulailah darah itu mengayunkan toya dan memukuli tubuh ayahnya pada punggung dan dadanya. Nampak tanda-tanda matang biru pada dada dan punggung itu, dan para penonton merasa ngeri juga. Walaupun pukulan-pukulan keras itu agaknya tidak sampai melukai sebelah dalam tubuh, namun jelas bahwa kulit punggung dan perut serta dadanya menjadi matang biru. Atas isyarat ayahnya, darah itu menghentikan pukulan-pukulannya, dan tukang obat itu lalu berjalan berkeliling mendekati para penonton memperlihatkan keadaan kulit punggung dan dadanya itu dari dekat. Sesudah itu, dengan dibantu oleh puterinya, dia lalu menempelkan Koyo-Koyo pada luka-luka itu. Sambil menanti dan membiarkan Koyo-Koyo itu bekerja, kini si Dara kembali menunjukkan kemahirannya bermain toya. Toya yang dimainkan dengan cepat itu kelihatannya berubah menjadi banyak sekali, terus menyambar-nyambar di sekeliling tubuh si Dara manis. Para penonton memuji dan bertepuk tangan. Sesudah Dara itu menghentikan permainan silatnya, ayahnya lalu membuka Koyo-Koyo itu dan semua penonton kembali memuji karena memang benar sekali, warna biru-biru pada kulit dada dan punggung itu lenyap sudah. Cui telah menyaksikan kemanjuran Koyo ini. Cui perlu menyediakan Koyo seperti ini di rumah, untuk menjaga kalau Cui sendiri ataupun anak-anak Cui terjatuh lalu terluka atau membengkak. Harganya sangat murah karena Koyo ini adalah buatan kami sendiri, maka Cui tidak dapat memperolehnya di toko-toko dan kami tidak setiap hari lewat di kota raja ini. Dara itu membawa baki terisi bungkusan Koyo dan berjalan berkeliling. Banyak penonton yang membeli Koyo, bukan hanya karena mereka sudah menyaksikan sendiri kemanjuran obat itu, melainkan juga karena kagum dengan kemahiran ayah dan anak itu bersilat, dan karena darah yang manis itu memang menarik hati. Sebentar saja seluruh persediaan Koyo itu telah habis dibeli orang. Dara itu menjadi girang sehingga berkali-kali dia menjura dan mengucapkan terima kasih sambil tersenyum manis. Juga penjual Koyo itu mengucapkan terima kasih kepada para pembeli. Cui sekalian sudah begitu baik hati untuk membantu kami membeli Koyo kami sampai habis. Untuk kebaikan Cui ini, biarlah kami mainkan beberapa jurus ilmu silat lagi, kata si tukang Koyo. Akan tetapi, tiba-tiba saja para penonton itu mundur dan membuka jalan bagi dua orang pengemis baju kembang. Semua orang merasa sangat khawatir karena biasanya apabila ada pengemis Huai Kaipang mencampuri sesuatu urusan, tentu akan timbul keributan. Mereka itu adalah dua orang pengemis yang usianya masih muda, baru 30 tahun lebih, dan melihat sikap mereka, jelas nampak bahwa mereka berdua sudah biasa berbuat ugal-ugalan dan biasa pula ditakuti orang sehingga mereka langsung memasuki lingkaran itu dengan tersenyum mengejek. Seorang di antara mereka yang pada pipi sebelah kirinya ada bekas luka memanjang dari hidung hingga ke telinga kiri, melangkah maju memasuki lingkaran itu dan menghampiri si penjual Koyo yang memandang dengan heran, sebab sebagai orang luar dia tak mengenal para pengemis Huai Kaipang, lalu berkata dengan suara galak, "Hei, tukang penjual Koyo, apakah engkau sudah mendapat izin dari Huai Kaipang untuk berdagang di sini dan memamerkan sedikit kepandaian ilmu silatmu?" Menerima pertanyaan yang kasar dan nadanya merendahkan ini, tukang obat yang sudah sangat berpengalaman itu maklum bahwa pengemis-pengemis ini memang mau mencari keributan. Dia adalah seorang pendatang, seorang tamu, maka dia bersikap sabar. "Maaf, karena tidak mengerti peraturan, maka kami membuka pertunjukan untuk menjual Koyo guna menyambung biaya perjalanan kami." Enak saja bicara, kata pengemis kedua yang mukanya hitam dan kasar. Siapapun juga, sebelum mendapatkan izin dari pemerintah atau dari Huai Kaipang, tidak boleh sembarangan membuka pertunjukan di sini. Kami sudah terlanjur karena tidak tahu akan peraturan itu, harap maafkan. Lain kali kami akan minta izin lebih dulu, kata tukang penjual obat itu dengan sikap merendah. Mana ada aturan begitu, sudah mengeduk uang baru minta maaf. Hayo lekas serahkan setengah dari pendapatan kalian kepada kami, baru boleh bicara tentang maaf, kata si muka codet. Tukang obat itu mengerutkan alisnya,
dan darah itu yang merasa penasaran sudah berkata dengan suara keras, "Mana bisa begitu? Keuntungan kami pun tidak ada setengahnya, bagaimana dapat diminta setengahnya?" "Aha, Nona, siapa tidak tahu bahwa koyo kalian ini hanya terbuat dari tahi kerbau dan tanah lumpur? Kalian membuat koyo tanpa modal, jadi biarpun membayar kepada kami setengahnya sekalipun, kalian masih kebagian keuntungan yang cukup banyak," kata si muka hitam sambil tersenyum cengar-cengir secara kurang ajar sekali. Mendengar ini, kemarahan tukang obat itu tak sanggup ditahannya lagi. "Harap Jiwi tidak main-main. Kami ayah dan anak melakukan perjalanan merantau selalu mengandalkan biaya perjalanan dengan menjual obat. Kami bukanlah pemeras-pemeras yang mengambil keuntungan terlampau banyak. Karena kami tidak mengenal peraturan di sini, maka kami telah melanggarnya dan harap Jiwi suka memaafkan. Kini biarlah kami memberi sekedar sumbangan kepada Jiwi." Sambil berkata demikian, tukang obat yang belum tahu dengan pengemis macam apa dia berhadapan itu, telah menyerahkan beberapa potong uang kecil kepada mereka. Si Codet menamparkan tangan itu sehingga beberapa potong uang kecil itu segera terlempar. Siapa main-main? Engkaulah yang main-main dan kurang ajar menghina kami, memberi kami beberapa potong uang kecil. Apa kau kira kami ini orang-orang kelaparan? Dan memang aku mau main-main, yaitu main-main dengan puterimu ini. Biarlah jumlah yang setengahnya dari uang pendapatan itu kau ganti saja dengan puterimu ini yang harus melayani kami berdua selama 1 malam. Akur, bukan? Inilah penghinaan yang sudah amat jauh melewati batas. Tukang obat itu adalah seorang Kang Ou yang sudah banyak merantau di dunia Kang Ou, maka mendengar ucapan ini, tahulah dia bahwa yang bersembunyi di balik pakaian pengemis ini adalah orang-orang jahat yang bermoral bejat. Maka dia pun melompat maju dan bertolak pinggang. "Sahabat, aku orang Siliang bukanlah seorang pengecut yang tidak berani membela kehormatan dengan nyawa. Kalian sengaja hendak menghina kami, nah, majulah. Jangan kalian kira aku takut berhadapan dengan penjahat-penjahat bertopeng pengemis macam kalian ini." Dua orang pengemis itu melotot. Monyet, berani engkau menghina Hua Ikai Pang? Sudah biasalah bagi orang-orang yang mengandalkan nama perkumpulan, sedikit-sedikit menyinggung kepada perkumpulannya di mana dia bersandar. "Apakah engkau sudah bosan hidup?" bentak si Codet, dan dia pun sudah menyerang dengan pukulan keras ke arah muka tukang obat itu. Akan tetapi tukang obat itu mengelak, lantas balas memukul ke arah lambung. Si Codet cepat menangkis. Dua lengan bertemu dan akibatnya mereka sama-sama terhuyung, dan merasa lengan mereka nyeri. Ini menandakan bahwa tenaga kedua orang ini berimbang. Si Codet yang merasa sebagai seorang jagoan dan selama ini di kota raja belum pernah ada orang yang berani menentangnya, merasa penasaran lantas menyerang lagi dengan cepatnya. Seperti para anggota Hua Ikai Pang lainnya, dia juga mengandalkan ilmu silat Tahou Chiang Hoat, ilmu silat memukul harimau. Gerakannya memang sangat cepat dan setiap pukulannya mengandung tenaga yang cukup kuat. Tukang obat itu harus mengeluarkan seluruh kepandaian untuk mengimbangi serangan-serangan lawannya yang ternyata tangguh itu. Mereka lantas saling serang dan keadaan mereka seimbang. Walaupun tukang obat itu merasa sibuk juga menghadapi ilmu silat yang lihai itu. Melihat betapa temannya belum juga mampu mengalahkan si tukang obat, si muka hitam menyerbu ke depan. Akan tetapi, darah itu berseru marah. "Pengecut, jangan main keroyok." Dan dia pun menerjang ke depan menyambut si muka hitam. Karena maklum betapa lihainya para pengemis ini, tukang obat itu berseru kepada puterinya agar mundur. "Cinji, mundurlah, biarkan aku yang menghadapi mereka." Akan tetapi, tentu saja darah itu tidak mau mundur, dan dengan cepat dia telah menyerang si muka hitam yang melayaninya sambil tertawa-tawa. Dan memang benar, kepandaian darah itu masih terlampau rendah untuk menandingi si muka hitam, apalagi dia juga kalah tenaga. Setiap terkena tangkisan si muka hitam itu, lengannya terasa nyeri sekali dan dia terhuyung. Akhirnya, sebuah tendangan dari si muka hitam mengenai lutut darah itu yang membuatnya terpelanting roboh. Kakinya terkilir dan darah itu tidak dapat berdiri lagi. "Malam nanti kupijiti kakimu yang terkilir,
manis, kata si muka hitam yang kini cepat membantu temannya menghadapi si tukang obat yang sudah terdesak. Melawan si Codet seorang saja, dia sudah terdesak, apalagi setelah si muka hitam ikut maju. Maka si tukang obat mulai menerima pukulan-pukulan dan tendangan-tendangan yang membuatnya babak bundas dan jatuh bangun. Akan tetapi dia masih terus melawan meskipun setiap kali dia bangkit, hanya untuk menjadikan dirinya menjadi bulan-bulanan tendangan dan pukulan belaka. Nah, cobalah sekarang obati luka-lukamu dengan koyo itu. Si muka hitam tertawa-tawa. Hayo kau ikut bersama kami. Si Codet maju dan menangkap lengan Dara yang masih duduk di atas tanah, karena kakinya terkilir sehingga dia tidak mampu bangkit berdiri. Ketika lengannya ditangkap, Dara itu meronta-ronta sambil menangis. Akan tetapi, semua orang yang tadinya menjadi penonton, kini mundur dan tidak ada seorang pun yang berani melerai, apalagi menolong Dara dan ayahnya itu. Dunia sudah kacau, dunia sudah gila, binatang buas berkedok manusia merajalela di kota raja seenaknya, tanpa ada yang berani merintanginya. Semua orang merasa terheran-heran ketika melihat seorang pemuda tampan berpakaian sastrawan, membawa kipas dan mengebut-ngebutkan kipas mengusir panas, membaca sajak dengan suara merdu, mendekati tempat kedua orang pengemis Huai Kai Pang itu beraksi. Kedua orang pengemis ini pun melihat si pemuda, dan mereka menjadi marah sekali. "Heh, engkau inilah yang agaknya sudah gila. Hayo lekas pergi, atau kupatahkan tulang-tulangmu bersama kipasmu," bentak si muka hitam yang sudah merasa lelah memukuli si tukang obat, dan sekarang agaknya hendak mencari sasaran lain untuk memamerkan kekuatannya. Akan tetapi Tianxin, pemuda itu, tidak mempedulikan si muka hitam, melainkan malah menghampiri Dara yang telah dilepaskan oleh si Codet, yang kini juga memandang marah kepada Tianxin yang dianggapnya mencampuri urusannya. Tetap saja Tianxin tidak mempedulikan dua orang pengemis itu, melainkan menggunakan kipasnya yang ditutup untuk menotok ke arah kaki kiri Dara itu. Tuk-tuk, dua kali dia menotok dan Dara itu merasa betapa kakinya sembuh kembali. Maka dia pun cepat bangkit berdiri dan memandang heran kepada pemuda itu. Tianxin lalu menjura kepada Dara itu, "Nona, dua ekor anjing belang ini telah memukuli ayahmu dan bersikap kurang ajar kepadamu. Mengapa engkau diam saja, Nona? Engkau adalah seorang gadis yang pandai ilmu silat, mengapa dihina orang diam saja? Hayo kau hajar dua ekor anjing belang yang kurang ajar ini." Berkata demikian, tanpa dilihat orang lain, Tianxin mengedip kepada Dara itu. Entah apa yang menyebabkan Dara itu seketika menjadi percaya sekali kepada Tianxin. Mungkin melihat sikap aneh dari pemuda ini, dan mungkin pula melihat betapa dengan totokan kipasnya saja pemuda itu sudah mampu membuat kakinya yang terkilir menjadi sembuh kembali. Tiba-tiba Dara itu telah meloncat ke depan menyerang kepada pengemis muka Codet. "Qin-ji, hati-hatilah." Ayahnya yang babak belur itu memperingatkan karena dia tahu bahwa putrinya itu sama sekali bukan tandingan pengemis-pengemis yang lihai itu. Akan tetapi alangkah kaget hatinya ketika melihat betapa pukulan tangan Dara itu dengan tepat mengenai leher pengemis muka Codet. Pukulan itu cukup keras sehingga kepala si Codet itu sampai miring dan tubuhnya juga terhuyung ke belakang. "Bagus, Nona, itu anjing belang muka hitam minta bagian," seru Tianxin dengan suara gembira. Semua orang yang melihat peristiwa ini menjadi terheran-heran, juga tukang obat sendiri. Kini, mendapatkan semangat baru karena hasil pukulannya tadi, dan mendengar dorongan pemuda sastrawan, Dara itu menyerang dengan tendangan kaki ke arah perut si muka hitam. Si muka hitam terjengkang dengan mata terbelalak dan muka merah, memegangi bagian perutnya yang tertendang karena terasa nyeri. Si Codet dan si muka hitam sudah bangkit lagi, mata mereka terbelalak karena tanpa ada yang tahu, mereka tadi tentu saja tidak membiarkan dirinya ditampar dan ditendang oleh nona itu, akan tetapi sungguh luar biasa. Setiap kali mereka ingin menggerakkan tangan atau kaki untuk menangkis atau mengelak, tubuh mereka mogok dan sama sekali tidak dapat digerakkan, sehingga tentu saja pukulan serta tendangan gadis itu selalu tepat mengenai sasaran dan tubuh mereka terpelanting atau terhuyung. Baru setelah itu mereka mampu bergerak lagi.
Dara itu menjadi gembira bukan main melihat betapa setiap pukulan dan tendangannya mengenai sasaran. Maka dia pun terus menyerang kedua orang pengemis itu bergantian, dengan tamparan-tamparan dan tendangan-tendangan sekuatnya. Akibatnya, tubuh kedua orang pengemis itu jatuh bangun seperti ketika ayahnya dihajar tadi. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.